siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman. Ku siapkan hatiku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami. Kami mau dengarkan firman-Mu. Biarlah kuasa-Mu, kasih-Mu menyertai kami. Terpuji nama-Mu Bapa, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, kita buka firman Tuhan kita di dalam Korintus 12. 1 Korintus 12. Terima kasih buat kesaksiannya. Maunya tadi bisa direkam kesaksian Ibu baru itu untuk menjadi berkat ya. Disembuhkan dari serangan sakit penyakit kuasa kegelapan ya. Nah, kita baca 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 11 ya. Nanti sama-sama apa yang jadi kesaksian Pak Agus kita doakan ya, supaya di kebutuhan Natal tahun 2020 ini Tuhan cukupi, Tuhan penuhi. Amin. Yang sudah ketemu katakan amin. Amin. Kita baca sama-sama dari ayat 1, 2, 3. Sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tampak berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada sekutulah Yesus. Ya. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ya. Kita lanjutkan nanti ayat 4-nya sampai ayat 11-nya. Dikatakan di situ, sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tampak berpikir ditarik oleh berhala-berhala. Nah, sebelum kita mengenal Tuhan, kita ditarik oleh berhala-berhala, nasihat nenek moyang, ya, para orang pintar, dukun-dukun dan sebagainya. Untuk apa? Untuk supaya sehat, supaya pintar, supaya kaya, katanya kan begitu ya. Ya, itu adalah kita ditarik ke dalam itu ya, ke dalam dunia, ke dalam kegelapan roh-roh yang bukan dari Allah. Nah, tapi kita yang oleh karena kita sudah mengenal Allah, tentunya kita harus belajar untuk percaya sama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Seperti Ibu baru tadi bersaksi, dia sakit, dia hanya mengandalkan Tuhan, dia teriak sama Tuhan, dia minta kesembuhan sama Tuhan, minta mujizat sama Tuhan, minta didoain, kan begitu ya, minta didoain supaya terjadi mujizat kesembuhan. Nah, kita harus belajar untuk apa? Untuk mempercayai kepada Tuhan Yesus, mengenal lebih dalam lagi. Amin. Amin. Nah, di ayat 4-5 kita baca, ada rupa-rupa karunia, tetapi apa? Satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi apa? Satu Tuhan. Nah, ada rupa-rupa. Rupa-rupa itu banyak kan gitu kan? Rupa-rupa ya. Tapi satu roh. Roh siapa? Roh Kudus, kan begitu. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, dia memberikan apa? Roh Kudus, ya. Kita boleh ya, rupa-rupa pelayanan banyak berbeda-beda, kan begitu ya. Nanti kita lanjutkan ya. Di ayat 6 ayat sampai ayat 7 kita baca. Dan
Ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dan dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk apa? Kepentingan apa? Bersama, garis bawahi, kepentingan bersama, ya. Nah, ada yang jadi tangan, kan begitu ya. Ada yang jadi kaki, ada yang jadi telinga, ada yang jadi mata, ya, ada yang jadi rambut, kan begitu ya. Ya, tapi itu untuk kepentingan apa? Bersama. Mata menolong kaki, kaki menolong tangan, tangan menolong telinga, ya kan gitu kan. Kalau ada gatal di telinga kan tangan yang nolong, kan gitu kan. Ya, hidung juga menolong, ya. Jadi ada rupa-rupa, tetapi ada satu tubuh, satu roh. Katakan satu roh. Satu Tuhan, katakan satu Tuhan. Iya, ya. Apapun pelayananmu, ada yang jadi pendoa, jadi tukang kebersihan, ada yang jadi pemimpin pujian, pemain musik, pengkhotbah, kunjungan, pemberi, diakonia dan sebagainya. Adalah Tuhannya satu. Katakan amin. Ya. Kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan di ayat berapa? Ayat 8 ya. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan, ya. Nah, di sini mungkin Pak Agus punya anak berapa, Pak Agus? Ya. Pak Agus punya anak semua. 7 sehat semua ya. Sehat. Hebat. Itu berkat yang luar biasa itu. Ya. Harta yang paling berharga ya adalah anak, kan gitu ya. Sehat semua. Nah, 7 itu Pak Agus, itu beda-beda karunianya Pak Agus. Ya. Beda-beda. Ada yang dikasih karunia punya hikmat, kebijaksanaan. Ada yang diberi karunia kepintaran, pengetahuan. Ada yang diberi karunia apa? Ya. Banyak iman. Nanti kita baca ya selanjutnya. Ayat berapa? 9 kita baca. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk apa? Menyembuhkan. Nah, jadi di kilometer 11 ini Bu Andika ada berapa kakak, Bu Andika? Berapa kakak? Yang aktif 11, Pak. Yang aktif 11, kan gitu kan? Luar biasa. Yang aktif 11, yang tidak aktif 100. Gitu kan? Nanti 111 aktif semua, begitu kan? Nah, saudara, ada yang dikasih karunia iman. Ya, dia melangkah dengan iman. Ya, takut itu wajar Pak Agus, tapi ketakutan itu tidak wajar. Nah, kita memang diberikan roh takut. Tujuannya takut apa? Supaya waspada. Tidak asal makan, tidak asal kerja, tidak asal ngebut, tidak asal bicara. Nah, artinya disuruh hati-hati. Makanya dikasih roh takut, tapi ketakutan tidak wajar. Ya. Kenapa kita harus takut? Supaya kita hati-hati, kan begitu. Jadi kita dikasih karunia iman, ya, untuk apa? Untuk mengalahkan ketakutan. Katakan mengalahkan ketakutan. Kita harus punya iman. Iman apa? Iman pemenang. Iman apa? Iman berharap bahwa Tuhan menyertai, Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhkan, Tuhan memulihkan. Amin. Karunia apa lagi? Karunia menyembuhkan. Nah, saya berdoa di tempat ini, saudara ada yang dikasih karunia untuk menyembuhkan. Ya, jadi ketika engkau berkata sembuh, maka sembuh. Itu karunia kesembuhan. Ya, bisa Pak, bisa. Caranya bagaimana? Minta sama Tuhan. Tuhan, berikan aku karunia kesembuhan. Ya gitu. Saya dulu juga begitu, minta Tuhan, beri tanganku ini karunia kesembuhan. Beri mulutku setiap berkata sembuh, sembuh, begitu. Jadi ketika tanganku menumpangkan tangan kepada orang, sembuh. Kalau enggak menumpangkan tangan, dia berkata saja, sembuh, sembuh. Nah, begitu.
Jadi minta sama Tuhan, karena yang punya segalanya adalah Tuhan. Kita anaknya, mintalah maka akan diberi. Amin. Ya minta ya. Karunia hikmat, minta supaya engkau bisa menjadi orang yang bijaksana. Karunia pengetahuan, minta. Karunia iman, minta. Karunia kesembuhan, minta. Karena Tuhannya adalah satu, ya, sama. Kita lanjutkan ayat ke berapa ya? 10, yuk kita baca. Kepada yang seorang Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk apa? Bernubuat. Dan kepada yang lain lagi Ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang Ia memberikan karunia untuk berkata-kata kepada bahasa roh. Kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk apa? Menafsirkan bahasa roh. Ya, satu-satu ya. Tadi setelah karunia kesembuhan, dia karunia mujizat. Karunia mujizat, saudara minta sama Tuhan. Mujizat itu apa? Perjalanan hidupmu penuh mujizat. Mujizat keuangan, saudara mengalami. Mujizat kesembuhan, saudara mengalami. Mujizat kekayaan, saudara mengalami. Mujizat keberhasilan, saudara mengalami. Mujizat keberuntungan, saudara mengalami. Nah, dari mana itu datangnya mujizat? Dari Tuhan. Engkau minta, Tuhan, aku mau diberi karunia mujizat. Nah, begitu. Amin. Ya, karunia mujizat itu apa? Yang tidak dilakukan oleh manusia itu mustahil, tetapi bagi Tuhan tidak mustahil, itu mujizat. Contohnya ya, ketika pintu tertutup ya bisa terbuka, itu mujizat. Ketika seharusnya mati hidup, itu mujizat. Ketika kita mustahil diterima di pekerjaan itu tapi diterima di pekerjaan itu mujizat. Ketika seharusnya tidak mungkin dapat berkat itu namanya mujizat. Karunia mujizat yang yaitu keberuntungan akan mengikuti saudara. Itu karunia mujizat. Tuhan menyertai. Mintalah karunia mujizat. Haleluya. Amin. Ya, karunia apa lagi? Karunia bernubuat, ya. Engkau harus bernubuat, ya. Tahun 2021. Nah, begitu ya. Aku akan nikahkan anak, atau aku akan bangun rumah, atau aku akan bangun gereja, atau aku akan macam-macam lah, saudara inginnya apa di tahun 2021, yaitu katakan gitu loh. Itu bernubuat, dinubuatkan ya, engkau katakan supaya terjadi. Itu karunia bernubuat. Amin. Dari mana itu dapatnya? Dari Tuhan. Gimana caranya? Saudara praktek. Katakan praktek. Iya, saudara praktek itu, katakan supaya jadi. Itu karunia bernubuat, ya. Selanjutnya lagi, karunia apa lagi? Selain bernubuat, dan kepada yang lain lagi Ia memberikan karunia untuk apa? Membedakan bermacam-macam roh. Nah, kan gitu kan? Ada Roh Kudus. Oh, ini roh setan ini. Ini roh dukun ini roh peramal ini roh iblis ini, ya. Kalau saudara tahu, gitu loh. Saudara melihat saja tahu, apalagi dia berkata, apalagi dia bergerak, gitu. Apa? Kenapa engkau tahu? Karena Tuhan ngasih kepada saudara roh